Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang kami hormati Ibu Hajah Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan juga teman-temanku semua yang kami sayangi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Asri Agustina dengan NIM 2119111. Yang kedua, ada Alfiani Rizky dengan NIM 2119127. Yang ketiga, ada Nur Indah Laili dengan NIM 2119140. Yang terakhir, ada Ahmad Lusna Maulana Azmi dengan NIM 2119142. Kami dari kelas D Sosiologi Pendidikan. Poin pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal, pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubalik dengan peserta didiknya. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang. Pendidikan Islam yang sedemikian rupa amat kontras dengan pendidikan Barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang mulai terdiri di Indonesia pada abad ke-17. Pendidikan kolonial ini bersifat sekuler, tidak mengajarkan sama sekali ilmu agama di sekolah-sekolah pemerintah. Sama halnya dengan pendidikan Islam di kala itu tidak mengajarkan sama sekali ilmu-ilmu umum. Kenyataan ini membuat terpolanya pendidikan di Indonesia pada ketika ini dengan dua sistem yang saling kontras tersebut. Sesuai dengan gencarnya suara pembaruan pemikiran Islam yang dirancangkan oleh para pembaru Muslim dari berbagai negeri seperti Mesir, India, Turki. Akhirnya sampai juga gaung pembaruan itu ke Indonesia. Salah satu dampak dari suara pembaruan itu adalah munculnya pembaruan di bidang pendidikan Islam. Yang melatar belakangi timbulnya pembaruan tersebut disebabkan karena dua hal. Pertama, daya dorong dari ajaran Islam itu sendiri yang mendorong umat Islam untuk memotivasi umatnya guna melakukan pembaruan atau tajdid, dan juga kondisi umat Islam Indonesia yang jauh tertinggal dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, daya dorong yang muncul dari para pembaru pemikiran Islam pada ketika itu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin memperlihatkan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Pesantren berkembang dari bentuk tradisional hingga berkembang menjadi bentuk modern. Sehingga pesantren bentuk kedua ini sekarang hampir berkembang di seluruh Indonesia. Pertama, mata pelajaran telah seimbang antara materi ilmu-ilmu agama dengan materi ilmu-ilmu umum. Kedua, metode pengajaran telah bervariasi, tidak lagi semata-mata hanya memakai metode sorogan, potonan, dan hafalan. Ketiga, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dalam pembahasan sejarah pendidikan Islam akan ditemukan berbagai pertumbuhan dan perkembangan di sekitar pendidikan Islam. Pertumbuhan dan pemikiran perkembangan tersebut dapat dijadikan hasanah atau wacana untuk membangun pemikiran pendidikan Islam pada masa depan. Sebab keterkaitan antara masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang adalah keterkaitan berkesinambungan yang tidak pernah lepas. Masa sekarang sebagai hasil dari masa lampau,
dan sekaligus masa sekarang itu menentukan masa depan. Perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga sekarang ini telah melalui 3 periodisasi. Pertama, periodisasi sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ideologi pembaruan pemikiran Islam awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau, atau masjid dengan titik fokus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Periode kedua, periode ini telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah, sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah memasuki mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum mereka, dan juga telah mengadopsi sistem pendidikan modern, seperti metode manajerial, klasikal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dilanjutkan pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Poin pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep dasar perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dan gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat dari segi terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antara manusia, organisasi, atau komunitas, termasuk perubahan dalam hal budaya. Adanya pengenalan teknologi, cara mencari nafkah, migrasi, pengenalan ide baru, dan munculnya nilai-nilai sosial baru untuk melengkapi ataupun menggantikan nilai-nilai sosial yang lama merupakan beberapa contoh perubahan sosial dalam aspek kehidupan. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan suatu perubahan menuju keadaan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh yaitu William F. Cockburn, mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan material dan imaterial yang ditekankan pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Poin pembahasan yang ketiga adalah teori-teori perubahan sosial. Berikut ini ada beberapa teori mengenai perubahan sosial. Yang pertama adalah teori evolusioner atau yang disebut dengan teori evolusi budaya. Ada 2 tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yaitu unilinear dan multilinear. Teori unilinear mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Sedangkan teori multilinear tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama, melainkan masing-masing mempunyai jalur yang berbeda mengarah pada tantangan dan perkembangan yang sama. Jadi, teori evolusi baik yang unilinear dan multilinear ialah asumsi mengenai kemajuan budaya. Teori yang kedua adalah teori siklus. Teori siklus ini mengasumsikan bahwa peradaban adalah laksana organisme, di mana teori ini bahwa peradaban itu dilahirkan lalu menjalani masa muda yang mencapai usia lanjut dan akhirnya mati. Masyarakat itu berputar melewati tahap-tahap yang berbeda
dan tahap-tahap tersebut lebih bersifat berulang daripada bergerak. Teori yang ketiga adalah teori keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, di mana masing-masing bagian itu membantu keefektifan masyarakat. Sehingga, jika terjadi perubahan sosial yang mengganggu salah satu dari bagian tersebut, yang kemudian menggoyahkan masyarakat, maka akan terjadi dalam bidang-bidang lain masyarakat. Hal itu akan mengembalikan masyarakat ke dalam kedudukan yang harmonis dan lahirnya keseimbangan. Yang terakhir adalah teori konflik. Pada psikolog yang menganut paham ini memandang bahwa masyarakat sebagai mass of group yang selalu berselisih satu sama lain. Karena kelompok-kelompok ini bersaing untuk memperoleh barang-barang dan sumber daya yang ada, maka terjadilah perubahan-perubahan sosial. Dan berhubungan dengan kelompok-kelompok yang beroposisi, selalu berusaha untuk mengubah keadaan, maka terjadilah disorganisasi dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Materi yang keempat yaitu substansi perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat. Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi sesama warga menjadi semakin rasional. Sebagai suatu fenomena kehidupan masyarakat yang terjadi secara universal di mana-mana, maka proses terjadinya perubahan sosial maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori ilmu sosial. Adapun substansi perubahan sosial sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan kebudayaan itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang diikat oleh suatu kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah kesatuan dari cara merasa, berpikir, dan bertindak, atau yang disebut dengan pola cipta, pola rasa, dan pola karsa dari warga masyarakat yang bersangkutan. Pola cipta, pola rasa, dan pola karsa dari warga masyarakat yang dikenal dengan konsep kebudayaan tersebut sifatnya berkembang sejalan dengan perkembangan faktor-faktor di sekelilingnya. Materi yang kelima atau yang terakhir adalah kontribusi pendidikan Islam terhadap perubahan sosial. Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang atau masyarakat primitif. Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa mendatang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa di masa mendatang, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia. M. Natsir menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut. Adolf E. Mayer menyatakan bahwa antara pendidikan dan masyarakat itu saling merefleksi. Hubungan antara keduanya tidak bersifat linear, melainkan hubungan timbal balik atau mutual simbiosis. Dalam era informasi, masyarakat sudah begitu kompleksnya. Antar negara sudah terjadi transparansi sehingga dunia sudah mengglobal. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tentu sangat memperhatikan keadaan masyarakat. Hal ini terbukti dalam bukti sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Arab, kemudian terus berkembang hingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam membangun masyarakat melalui pendidikan,
karena proses pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif dalam membangun umat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah nasibnya sendiri. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai pendidikan Islam dan perubahan sosial dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hajah Nur Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini. Kami kelompok 7 memohon maaf kepada teman-teman semua apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.